Bagi sebagian orang, marah termasuk hal yang sulit dihindari. Emosi ini ingin diekspresikan, meski dampaknya merugikan lingkungan sekitar dan bikin sakit hati. Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya memberi perhatian khusus pada marah, yang bisa menjadi panduan bagi para muslim. Berikut hadisnya, yang mengindikasikan pentingnya tidak terbawa emosi saat marah. Dari Abu Hurairah, seseorang bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, berilah saya nasihat." Nabi kemudian berkata, "Jangan marah." Dia mengulang pertanyaannya yang selalu dijawab dengan, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Dalam sejarahnya, Nabi Muhammad SAW pernah marah meski tidak berkaitan dengan urusan pribadi. Nabi marah jika ada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilanggar, seperti diceritakan Zaid bin Sabit dan diriwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah SAW dikisahkan punya ruang kecil untuk sholat pada malam hari. Beberapa orang diceritakan datang dan ikut sholat bersama beliau. Orang-orang tersebut datang lagi keesokan harinya, namun Nabi tidak menyambut mereka. Mereka lantas melakukan cara untuk menarik perhatian Rasulullah SAW, yaitu mengetuk pintu, meninggikan suara, dan melempar batu. Nabi SAW keluar dalam kondisi marah dan menjelaskan keutamaan sholat malam. Ibadah tersebut sunnah dan akan lebih baik dilakukan di rumah masing-masing. Nabi Muhammad juga marah saat mengetahui ada niat untuk melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diceritakan Zaid bin Khalid dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari. Saat itu, ada yang menanyakan tindakan jika menemukan barang tanpa tahu pemiliknya. Rasulullah SAW menjelaskan, penemu barang wajib membuat pengumuman dan menunggu selama setahun. Jika tak datang juga, barang tersebut bisa digunakan sendiri atau dijual. Namun penemu barang tetap harus bertanggung jawab, artinya, jika pemilik datang maka barang wajib dikembalikan atau uang hasil penjualan diberikan. Jika yang ditemukan adalah hewan peliharaan, maka bergantung pada kemampuan bertahan hidup. Bila hewan berisiko jadi mangsa, maka penemu bisa menjual, memelihara, atau memotongnya. Penemu selanjutnya wajib memberi kompensasi jika pemiliknya datang. Namun jika hewan tersebut tidak berisiko dimangsa, maka penemu harus membiarkannya. Wajah Nabi SAW dikisahkan menjadi merah menahan marah saat menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan memberi kesan seluruh hewan yang ditemukan bisa langsung dijual, dipotong, atau dipelihara meski tidak berisiko dimangsa. Sama halnya dengan penemuan barang di jalan, yang inginnya langsung dimanfaatkan atau dijual. Marahnya Nabi Muhammad SAW terlihat dalam dua kondisi tersebut. Namun Nabi SAW memilih menyalurkan marahnya dengan cara dan bahasa yang tepat. Hasilnya, penyebab dan solusi mengatasi marah bisa diketahui serta dilaksanakan setiap hari. Nabi Muhammad SAW tidak mengucapkan kata kasar yang menimbulkan kesan negatif. Kata kasar bertentangan dengan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang halus dan tegas demi kebaikan manusia. Hasilnya, marah Nabi Muhammad SAW memberi hasil produktif untuk perbaikan di lingkungannya. Kisah Nabi Muhammad SAW semoga memberi inspirasi bagi kehidupan muslim setiap hari. Dan sebagai insan muslim hendaknya kita bisa mengontrol amarah.